Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Jujur, kami sampai bingung loh mau komentar apa melihat tingkah laku para petinggi sepak bola Indonesia. Makin kesini makin aneh. Janji-janji manis di awal kepengurusan, kenapa semakin kesini semakin seperti omon-omon ya? Kami sering mengkritik soal Komdis PSSI, tapi ketika kami mengkritik Komdis PSSI, justru kami yang dihujat. Tapi sekarang saat ada kasus pemain Persib yang kena dizolimi oleh Komdis, semua memposting soal kecurangan Komdis, kecuali akun-akunnya Persija ya yang nggak ngeposting ya. Lah kemarin-kemarin kemana aja? Giliran kemarin kami ngasih pandangan soal Komdis, kalian malah hujat kami. Sekarang ketika omongan kami sudah terbukti, kalian baru ribut. Di awal kepemimpinannya, Erick Thohir pernah bilang, dan kita pun sama-sama pernah dengar. Erick Thohir pernah bilang seperti ini, begitu juga dengan Komdis, jangan dikit-dikit denda, kasihan klub. Tapi apa realitanya? Yang dikasihani klub mana? Yang sering didenda ya klub mana? Oke, sekarang kita objektif aja lah ya soal kasus Beckham Putra ini. Kita bicara secara netral aja. Oke, kalau Beckham Putra ini disanksi 75 juta dan 3 kali larangan tampil lantaran katanya itu provokasi terhadap supporter lawan, dan ini dibenarkan oleh seluruh pendukung Persija, ya kita harus juga objektif. Kita nggak usah bicara liga luar, dimana kalau di liga luar selebrasi seperti ini adalah hal yang biasa. Bahkan kalau di liga luar itu ya, yang cetak gol siapa, yang selebrasi siapa, itu pun nggak ada hukuman. Tapi kalau PSSI kita debat seperti ini, pasti akan jawabnya seperti ini PSSI. Lah itu kan di liga luar, lain liga, lain aturan, beda negara, beda peraturan. Itu negara mereka, kompetisi mereka, ya aturannya mereka. Di sini ya kompetisi kita, ya kami yang bikin aturan, gitu kan? Karena kenapa demikian? Karena PSSI sekarang ini seperti apa ya? Anti kritik. Oke, kalau alasannya beda negara, beda aturan, bagaimana dengan selebrasi yang satu ini? Ini selebrasi jelas-jelas dilakukan di depan lawan dan memprovokasi lawan. Kenapa tak ada hukuman? Lalu bagaimana dengan kasus Marco Simic terhadap Beckham Putra? Kenapa nggak ada hukuman? Malah mereka bilang itu Beckham Putra yang wajahnya kena bahu Simic, bukan Simic yang sengaja memukul wajah Beckham Putra. Ada. Jadi di sini kalian yang otaknya masih normal bisa menilai sendirilah ya seperti apa tingkah laku orang-orang federasi kita saat ini. Bagus di awal, lama-lama balik lagi ke setelan pabrik. Jadi untuk kasus Beckham Putra ini kami cuma mau bilang kayak gini. Ada yang sulit kejar poin Persib, akhirnya gembosin pemain Persib. Karena kan settingan awal tim Oranye yang juara, tapi ngap-ngapan ternyata. Itu tadi soal Komdis PSSI yang kami nggak tahu ya isi perutnya udah berapa banyak tuh dengan uang haram. Nah sekarang bagaimana dengan keributan supporter? Menjelang berakhirnya Liga 1 musim ini, keributan supporter makin banyak. Tapi nggak ada yang sadar jika ini mungkin adalah sebuah settingan. Settingan apa ya? Yakni settingan supaya musim depan larangan supporter away ini nggak dicabut, yang artinya musim depan supporter tetap dilarang away dan keuntunganlah bagi pihak-pihak tertentu. FIFA sudah mengirimkan alarm beberapa game situasi di Liga 2. Saya rasa teman-teman tahu ya. Kita kemarin sama-sama dengar ya, Erick Thohir bilang FIFA ngasih alarm ke PSSI soal keributan supporter khususnya di Liga 2. Alarm apaan nih?
Alarm dari FIFA atau alarm apa nih? Ya kalau FIFA ngasih alarm soal keributan supporter, kenapa nggak ditanganin dari akarnya? Apa sih akarnya? Yang pertama adalah wasit. 80% keributan supporter berawal dari kinerja wasit yang bobrok. Betul dong, dan itu fakta. Tapi kenapa sampai sekarang yang diumumkan oleh Komdis cuma hukuman buat klub, hukuman buat pemain, dan hukuman buat ofisial? Nggak pernah ada yang diumumkan hukuman buat wasit. Kenapa ini nggak dibenahi? Kenapa nggak ada wasit yang dipecat? Kan akhirnya menimbulkan pertanyaan, apakah memang wasit bekerjanya seperti itu diinstruksikan untuk seperti itu agar supporter terpancing, akhirnya rusuh, klub yang didenda? Kan begitu kecurigaannya. Yang kedua, katanya kerusuhan supporter atau keributan supporter ini banyak yang terjadi karena adanya supporter tim tamu yang bandel dan nekat menyusup. Selalu itu yang disalahkan. Tapi kenapa nggak dilakukan investigasi? Investigasi apa? Investigasi bagaimana caranya itu supporter tim tamu menyusup. Apakah memang ada yang menyuruh menyusup? Atau kenapa nggak dilakukan atau nggak dicari tahu dari mana tuh supporter tim tamu dapat tiket? Apakah itu dari tiket komplimen? Sementara kita tahu tiket komplimen ini adalah milik PSSI, LIB, dan Indosiar. Kenapa nggak pernah diselidiki? Atau emang supporter away ini beli tiket itu dari supporternya tim tuan rumah yang sengaja disuruh beli tiket tapi dijual ke supporter tim tamu? Kenapa nggak ada investigasi ke situ? Cuma hukum, denda, dan denda. Jadi wajar kalau banyak yang bilang semua keributan supporter yang terjadi belakangan ini itu sengaja disetting agar musim depan larangan supporter away ini nggak dicabut. Sebab faktanya ya, ini fakta loh ya, kita bicara soal fakta aja deh ya. Duit yang dihasilkan dari denda supporter away ini luar biasa. Sekarang kita ambil contoh secara garis besar, secara kotornya deh. 1 kali pertandingan, jika ada supporter tim tamu yang menyusup dan ketahuan, dendanya adalah 50 juta. Betul dong, dan itu fakta dong. 25 juta untuk tim tamu, 25 juta untuk tim tuan rumah, dan itu fakta. Sekarang 50 juta dikalikan 34 pertandingan dalam satu musim, totalnya berapa? 1,7 miliar. 1,7 miliar dikali 18 klub, totalnya adalah 30,6 miliar. Itu secara kotornya duit dari denda supporter doang. Belum lagi sanksi-sanksi tambahan seperti keributan supporter, flare, pelemparan benda ke dalam lapangan, dan lain-lain. Bayangkan kalau larangan supporter away ini dicabut, 30 miliar lebih melayang. Iya, lagi-lagi kalau berangkat dari regulasi ya, memang sampai dengan hari ini baik Liga 1 maupun Liga 2 masih ada larangan supporter tim tamu. Ya saya nggak tahu musim depan PSSI membuat regulasi seperti apa, karena memang saya sih agak pesimis ngelihat kejadian yang akhir-akhir ini cukup mengkristal, cukup meningkat gitu. Ya mudah-mudahan ada seperti edukasi yang lebih baik ya, supaya kita juga bisa memberikan kesempatan kepada supporter tim tamu untuk datang. Jadi kalau kata Ferry Paulus kemarin bilang soal larangan supporter away ini katanya pesimis akan dicabut dan harus ada edukasi terhadap supporter. Nah, saya balik tanya, bagaimana dengan si pelaku yang menyeting ini semua? Bagaimana caranya mengedukasinya? Jadi silahkan nilai sendiri saja. Jadi kalau nanti masih ada yang berkomentar soal supporter away dengan komentar seperti ini, udah tahu dilarang away, kenapa tetap nekat away? Apakah pernah mikir yang komentar ini, kenapa dia bisa away? Kenapa bisa dapat tiket? Belum lagi, apakah dia pernah mikir kenapa hukuman Komdis ini beda-beda terhadap tiap klub, tergantung klubnya? Apakah dia sampai ke situ mikirnya? Jadi komentar itu gampang, berkomentar itu gampang, tapi menganalisa itu sulit.
Lanjut kita ke beberapa berita klub ya. Nasib Paul Munster di Persebaya ternyata masih selamat ya. Manajemen Persebaya ngasih satu nyawa lagi, yakni saat lawan Persib Bandung. Jika kalah atau nggak bisa menang lawan Persib, otomatis Paul Munster out. Meskipun para bonek ini memintanya bukan cuma Paul Munster yang out, tapi seluruh jajaran staf pelatih saat ini mundur. Sebab menurut bonek, udah 2 musim lebih jajaran staf pelatih ini sama, tapi selama itu pula Persebaya belum bisa rasakan gelar juara. Kami paham sih kegundahan para bonek, tapi kalian pun harus paham juga. Selain faktor teknis seperti metode latihan ataupun taktik di lapangan, tapi kalian pun harus ingat ini adalah Liga Konoha dan Persebaya bermain di Liga Konoha. Di Liga Konoha itu siapa yang punya koneksi luar biasa ke atas, dia yang akan berkuasa. Lah Persebaya duwe sopo neng dhuwur kui pertanyaane. Tapi benar juga sih, dengan gak punyanya orang dalam di federasi, satu-satunya cara Persebaya untuk juara adalah menang, menang, dan menang. Dan untuk menang butuh mencetak gol sebanyak-banyaknya. Jadi ya, kalau Persebaya butuh pencetak gol yang handal, kenapa nggak urunan aja? Beli tuh si R7, ben nyetak gol sing wakeh. The Professor alias Tom Haye baru-baru ini menyatakan sebuah hal yang bikin baper dua tim di Indonesia, yakni Persija dan Persib. Toha mengomentari soal laga Persija lawan Persib. Toha mengaku tertarik dengan atmosfer duel dua tim ini, apalagi usai Toha ini dikompor-komporin atau membaca statusnya maklok soal serunya duel ini. Nah ini ya kutipan ucapan dari Tom Haye. I saw on Mark Klok's Instagram also a It was nice big, video about the derby, Yeah. leading up to the derby, and there was a lot to play for because I like to follow the league more and more because Same for me. a lot of teammates with Lo, gak bahaya tah Tom Haye ngomong kayak gitu? Yo bahayalah. Kenapa bahaya? Toha pernah berfoto dengan orang ini, dan orang ini adalah mantan bos Persib dan masih punya saham di Persib. Toha satu agen dengan pemain Persib, yakni Gervin Kastanir, dan Kastanir ini rekomendasi orang ini. Apakah rumor soal Toha yang akan ke Persib ini akan terrealisasi? Sebab kita tahulah, sama-sama tahulah, musim ini atau awal musim ini Toha ini sempat diisukan akan ke Persib ya, tapi ada sesuatu hal yang bikin Toha ini gagal gabung ke Persib. Nah, kenapa kami bilang apakah Toha ini akan ke Persib atau enggak musim depan? Sebab musim depan Persib itu cuci gudang. Ups, keceplosan bilang cuci gudang Persib. Tapi nggak apa-apa deh, kita bicarain dikit aja ya. Silahkan boleh percaya atau enggak dengan ucapan saya, dan kalian pun boleh menyimpan ucapan saya yang ini ya, soal Persib akan cuci gudang. Jadi Persib akan cuci gudang musim depan. Bahkan pelatihnya saat ini kemungkinan gak akan bertahan musim depan. 13 pemain kemungkinan akan hengkang dari Persib musim depan, dan Persib akan memulai era baru. Apakah era baru ini lebih mentereng atau lebih buram? Ya ditunggu saja, dan benar atau enggak ucapan kami ini atau prediksi kami ini. Ingat, yang kami bicarakan ini baru sebatas prediksi kami. Kami sebenarnya mau jelaskan secara detail soal kondisi Persib dan masa depan Persib. Tapi kembali ya, kami nggak mau dibilang si paling sok tahu soal Persib. Ya udah, makanya ya kami simpan aja dulu deh. Tapi clue atau petunjuknya adalah back to back juara. Jika Persib musim ini back to back juara, kemungkinan besar musim depan cuci gudang. Tapi kalau nggak back to back juara, sebagian besar pemainnya akan dipertahankan. Nah, kalau kami pribadi ditanya apakah musim ini Persib back to back juara, jawaban kami saat ini iya. Tapi apakah jawaban kami ini benar atau tidak, cuma waktu yang bisa menjawab. Kenapa kami bilang biar waktu yang menjawab? Karena ini cuma prediksi kami. Sementara yang menjalankan liga bukanlah kami. Yang mengatur liga bukan kami. Jadi kami cuma berprediksi Persib akan back to back juara. Soal benar atau enggak namanya prediksi.
BTW, kalau Toha alias Tom Haye ke Persib pasti akan ada apa ya? Ada sesuatu yang panas, ada yang panas juga sih. Sebab selain Persib ternyata juga ada tim lain yang sangat ngebet untuk mendatangkan Tom Haye. Jadi buat pendukung Persib silahkan berandai-andai dan berangan-angan Persib back to back juara dan mendapatkan Tom Haye. Dan juga bagi tim satunya, ya silahkan berandai-andai juga jadi juara musim ini dan mendapatkan Tom Haye. Kita tunggu aja waktunya.